Yang terhormat dosen dan guru Pamong, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pater SPD NIM 230405-291, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Program studi PPG di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di kelas 5 semester 2 tema 5 bersistem pernapasan pada manusia di SD 29 Nangka Lestari, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu saya mohon kepada Bapak dosen dan guru Pamong untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Iya. Iya. Hormat. Selamat pagi, Pak. Semuanya udah sarapan? Ya. Baik. Ya, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus wajib sarapan ya. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan untuk ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan memimpin kita dalam doa. Silakan. Ayo. Baik teman-teman, sebelum kita belajar kita harus memulaikan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan kami mau belajar, ya Tuhan Tuhan memberkati dan pelajaran kami, ya Tuhan semoga kami bisa memahami dan melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Kau berkati kita semuanya, ya Tuhan. Kami tahu Kau telah menolong kami, ya Tuhan, dalam pelajaran kami. Kau berkati selama kami belajar mulai dari awal hingga akhirnya nanti, semoga kami bisa mengerti dan mengerjakan tugas kami dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kau berkati dan semuanya apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita juga, Bapak ingin kehadiran semuanya hadir. Ya. Nah, ini adalah hari yang kedua di pertemuan yang kemarin semester 1. Jadi sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, selebihnya kita seperti biasanya menyanyikan lagu wajib. Ya. Salah satu memimpin kita ke depan, silakan kita membawakan lagu wajib kita, Garuda Pancasila. Semuanya Bapak persilakan untuk berdiri. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin masih ingat kalian kemarin tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Pencernaan. Tentang pencernaan. Apa saja yang ada dalam pencernaan? Organ-organ yang ada dalam pada pencernaan. Yang pertama ada mulut. Apa lagi selain dari mulut? Apa lagi?
pelajari kerongkongan, ada usus halus, usus besar, dan sebagainya ya. Tapi itu belum cukup ya. Tapi itu belum cukup dalam proses metabolisme ya. Belum cukup dalam proses pembentukan metabolisme. Maka kita harus ada oksigen. Nah, maka dari ini kita mempelajari materi tentang oksigen. Nah, berarti kita lanjutkan ke materi organ pernapasan pada manusia. Ya, apa saja yang ada dalam organ pernapasan pada manusia? Ayo sebutkan. Silakan berdiri. Salah satu siswa. Ayo kamu. Bang, itu adalah tentang pernapasan. Ya. Apa yang disebut dengan pernapasan? Ayo. Proses. Silakan. Berdiri, ayo. Agak nyaring suaranya. Proses menghirup udara memasukkan udara. Iya. Tepuk tangan. Tujuan pembelajaran karena kita belajar tentang materi apa tadi? Organ pernapasan pada manusia. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siapa yang bisa? Peserta didik memprediksi akibat jika kita tidak bernapas. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme tentang pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendefinisikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Ya, baik, Bapak akan menampilkan gambar, ya, menampilkan gambar tentang alat-alat pernapasan yang ada pada manusia, ya. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari alat pernapasan pada hewan dan manusia. Materi IPA kelas 5 tema kedua. Dan pada video kali ini kita akan membahas alat pernapasan pada manusia. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Di tempat dengan udara yang sejuk dan bersih, kita bisa menarik nafas dalam-dalam, menghembuskannya kembali, dan ketika bernapas itu sebenarnya kita sedang mendapatkan oksigen dari udara. Lalu kita memasukkan oksigen tersebut ke dalam paru-paru kita. Ya, karena paru-paru adalah alat utama pernapasan pada manusia. Akan tetapi untuk membawa udara dari luar tubuh kita ke dalam paru-paru, udara akan melalui berbagai alat pernapasan pada tubuh kita yang akan kita bahas sebentar lagi. Urutan alat pernapasan pada manusia. Pertama-tama udara akan masuk melalui hidung kita. Setelah itu akan masuk ke bagian faring. Faring adalah rongga di dalam tubuh kita yang merupakan tempat pertemuan antara saluran dari hidung dan saluran dari mulut. Jadi, lubang dari hidung dan lubang dari mulut akan bertemu di bagian faring. Oleh karena itu, kita bisa bernapas menggunakan hidung maupun menggunakan mulut sekaligus. Meski begitu, tetap saja yang paling baik adalah bernafas menggunakan hidung. Dari faring, kemudian udara akan masuk ke bagian ini yang disebut sebagai laring. Laring ini unik karena di situ ada pita suara yang membuat kita bisa berbicara. Setelah melewati laring, udara akan masuk ke bagian rongga yang bercincin-cincin ini yang disebut sebagai trakea atau batang tenggorokan. Tapi ini trakeanya beda dengan yang ada pada serangga ya. Lalu, di bagian ujung bawah trakea akan terjadi dua persimpangan, yang ke kiri dan yang ke kanan. Dua cabang trakea ini disebut sebagai bronkus. Bronkus akan membawa udara masuk ke dalam paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Sebagian bronkus ada di luar paru-paru dan sebagian lagi ada di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih banyak yang disebut sebagai bronchiolus. Dan bronchiolus ini nanti akan sampai pada ujung alat pernapasan kita yang paling penting yang disebut sebagai alveolus. Nah, untuk menghafal urutan saluran pernapasan, Pak Jamal memiliki lagunya sebagai berikut ini. Hidung, faring, laring, lalu ke trakea,
bronkus, bronkiolus, alveolus, hidung, faring, laring, lalu ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, supaya lebih mudah ini nanti kita pakai gerakan ya. Hidung, faring, laring, lalu ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Baik, setelah kita menonton atau menyaksikan video tentang pernapasan, bagian-bagian pernapasan pada manusia tadi ya, menyimak ya, ya semuanya menyimak. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya ya kepada siswa ya, setelah tadi ya kita sudah menonton dan menyaksikan video tentang pernapasan, organ-organ pernapasan dan penyakit yang ada pada organ-organ pernapasan manusia ya. Ya. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, apa yang siswa rasakan? Apa yang kamu rasakan? Siapa nomor 1? Ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Bapak ingin bertanya dulu. Ayo. Saya. Bapak ingin bertanya apa yang kamu lakukan atau rasakan pada saat menghirup udara? Kita akan merasa segar karena kandungan oksigennya tinggi. Iya, tepuk tangan. Coba ingin kalian berdiri semua. Ayo, silakan berdiri. Berdiri, ayo. Coba kalian pelan-pelan sejenak menarik nafas, kemudian menghembuskan dan mengeluarkan nafas. Ayo, silakan. Keluarkan lagi. Apa yang kalian rasakan? Segar, iya, baik, tepuk tangan. Bapak ingin membagikan sebuah lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD, ya. Kita sering mengerjakan LKPD ya, tahu ya? Ya, tapi sebelumnya Bapak minta kalian membagikan berapa siswa di sini? 15. Nah, kita bagikan 3 kelompok. Jadi pilih berarti 55 siswa, 55 orang, 1 kelompok. Bagikan 3, nanti tempat duduknya disusun ya. Untuk sementara silakan dipilih kelompoknya. Perhatikan, untuk waktu kalian mengerjakan LKPD-nya tadi, Bapak kasih waktu 20 menit, cukup nggak? Cukup ya. Silakan dikerjakan kerjasama yang baik ya. Dalam satu kelompok harus kerjasama dengan baik ya. Nah, nanti ketika sudah selesai mengerjakan, dan kita mulai hitung, Bapak kasih 20 menit berarti. Nah, mulai dari sini silakan dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan. Nampangan jauh di mata, gunung sansai baku lilian, takkan najo kawanan lamo, sangke basul yang sulian, takkan najo kampuan, induk Baik, kalau sudah selesai semuanya, kembalikan cepat duduk seperti semula tadi. Silakan disusun ya. Baik, tadi kita udah mengerjakan soal LKPD, diskusi ya, diskusi dibantu dibimbing oleh Bapak gurunya. Nah ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar ya. Baiklah, yang tadi di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah,
dari setiap kelompok ingin melihat kalian presentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Nanti dalam satu kelompoknya karena 5 orang, silakan maju semuanya ya. Nanti satu menyampaikan hasilnya ya, karena sudah dikerjakan sama-sama tadi ya. Untuk waktu dan kesempatan untuk kelompok satu kami Bapak persilakan untuk presentasikan ke depan. Ya, silakan. Baik teman-teman atau ibu guru, kami dari kelompok 1 inilah hasil dari kelompok kami. Baik, kami dari ini mempresentasikan hasil dari kepastian paru-paru. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, so Ya, 4,2 menurut Putri, 3,4 menurut Rasmi, 4,2 menurut aku sudah 4,8 menurut saya sendiri 3,3. Ya, baik. Dari kelompok 2, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, sudah bagus atau belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh? Ya, ada yang mau dipertanyakan atau mengomentari hasil dari karyanya? Ya, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, khusus untuk kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari karyanya ya, hasil dari nilai LKPD-nya ya, cukup bagus ya. Bapak beri semangat untuk kelompok 1 secara khususnya ya. Nah, kemudian silakan kembali ke tempat masing-masing. Ayo, tepuk tangan yang lain. Kemudian kelompok 2, Bapak persilakan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil belajarnya, LKPD-nya yang telah dikerjakan oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Di sini akan memberikan kapasitas paru-paru tanpa aktivitas olahraga. Menurut saya sendiri 3,8, menurut Dewi 4,7, menurut John 4, menurut Deka 3,5, menurut Devani 9. Pastikan paru-paru setelah melakukan aktivitas olahraga. golek kenalan cahayu ngalor itu lewat toko. Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian menghembuskan nafas melalui sedotan, terasa nyaman dan segar? Ya, baik. Kelompok 1 tadi, yang nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Ya, boleh ditanggapi nanti. Silakan. Apa tadi yang pertama? Yang kolom pertama ya. Apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga ya? Nah, jawabannya dari kelompok 2 itu tadi apa? Ada, karena paru-paru setelah melakukan olahraga membutuhkan banyak oksigen. Ya, adanya paru-paru setelah melakukan kegiatan olahraga membutuhkan banyak oksigen ya. Nah, jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau mencarinya? Khusus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan LKPD-nya. Silakan. Mau menanggapi? Tidak juga? Oh ya, udah mantap nih, udah bagus ya. Pintar-pintar semua nih ya. Lumayan bagus ya, meskipun hasilnya seperti itu ya. Ya, kurang sempurna yang namanya itu ya, pembelajaran tidak semuanya, tapi tidak mengurangi kalian belajar dan terus belajar ya. Untuk kelompok berapa tadi? Iya, untuk kelompok 2 Bapak persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus-bagus hasilnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena Bapak bagi 3 kelompok tadi, ya, jadi kelompok 3. Kelompok 3 Bapak kasih waktu dan kesempatan. Silakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman.
saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Kapasitas paru-paru tanpa aktivitas olahraga menurut saya 3,8, menurut Pia Dena 4,9, menurut Agus Wandi 3,8. Leko-leko ati leko sopo Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian mengembuskan napas melalui sedotan? Terasa nyaman dan sejuk. Jawaban nomor 1 tadi bisa diulangi lagi. Jawaban yang nomor 1 yang berbentuk kotak. Apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas olahraga? Bisa diulangi lagi? Adanya kelainan paru-paru setelah melakukan olahraga membutuhkan banyak oksigen. Iya, termasuk sudah mendekati sempurna jawabannya ya. Ya, silakan yang bagi yang sudah mau bertanya. Silakan. Tidak ada juga? Tidak ada nih. Baik, untuk terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang telah kalian presentasikan LKPD-nya. Hasilnya juga sudah cukup lumayan ya. Jadi sudah bisa. Untuk sementara waktu Bapak persilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Bagaimana setelah mengerjakan dan mendengar pendapat dari antar kelompoknya? Ya, seru tidak? Seru. Berarti kalian sudah tahu, ya, mengetahui tentang yang namanya organ pernapasan, ya, tentang paru-paru, ya. Kita karena manusia bernapas menggunakan paru-paru, ya. Nah, di situ jadi kalian sudah paham, sudah memahami materi yang terkait dalam organ-organ pernapasan, ya. Nah, kemudian selain dari itu juga, selain dari kalian mengerjakan LKPD tadi, Bapak ingin membagikan kalian lembar evaluasi, ya. Lembar evaluasi nanti kalian kerjakan. Lembar evaluasinya tidak pakai kelompok kayak LKPD tadi, ya. Jadi satu orang satu, ya, kerjakan masing-masing siswa, ya. Nanti di situ berbentuk pilihan ganda, ya. Silakan nanti kalian jawab, kalian kerjakan, ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit lagi lah, ya. Karena tidak terlalu banyak, ya. Berbeda dengan LKPD yang telah kalian pelajari sesuai dengan yang materi yang Bapak bagikan tadi, ya. Untuk sementara Bapak ingin membagikan kalian lembar evaluasi. ngerti nasib awak lagi muncul kenal anak sing dodol rujak cingung. Sebelum mengerjakan lembar evaluasinya, jangan lupa di bagian pojok kanan atas atau kanan kirinya, ya, pojok kiri atau pojok kanan atasnya ditulis nama, ya, tulis nama kelas, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak Ya. Nah, baik, kalau sudah kumpulkan satu-satu ke depan, ya. Silakan mulai dari yang ini, silakan kumpulkan. sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok. Kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cancu lupa. Dikit bidawa. Dikit bidawa. Manggalepok, manggalepok. Patah kayu bengkok. Baik, sudah semua? Sudah semua, ya. Ini adalah salah satu pekerjaannya, temannya yang enggak Bapak lihat dan Bapak koreksi, ya.
Udah lumayan bagus ya, karena nilainya sudah mendekati betul-betul semua ya. Nah, berarti udah semangat. Bukan berarti yang lain yang belum Bapak koreksi, yang belum Bapak nilai nanti dibagikan ya. Sebelum itu nanti kita bagikan ya. Tadi kita mempelajari tentang organ-organ yang ada pada pernapasan kita, yang manusia ya. Mungkin kebanyakan siswa udah tahu ya, udah mengetahui ya, udah memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, udah? Ya, Bapak tanya kembali. Manusia bernapas dengan menggunakan apa? Paru-paru, baik. Tepuk tangan. Ya, baik. Kalau sudah memahami, jadi untuk pertemuan berikutnya, materi yang berikutnya akan lebih seru lagi. Ya, kita mempelajari tentang cahaya ya, tentang materi cahaya. Ya. Apakah kita memerlukan cahaya? Memerlukan. Ya. Apa namanya yang ada dalam cahaya? Sumber cahaya apa saja? Sebelum kita memasuki materi yang berikutnya, apa saja? Matahari. Iya, bagus ya. Yang kedua adalah apa? Tenggorokan, trakea, bronkus, pleura. Ya. Nah, di situ ada jenis yang mana ya, ada ditunjukkan dan dijelaskan pada bagian gambarnya ya. Di situ ada hidung ya. Yang mana hidung? Tahu ya? Iya. Masa pasti ada tahu ya. Jadi semuanya udah memahami ya. Nah, itu perhatikan baik-baik ya, karena kita tidak ada bukunya, kita tampilkan media gambar saja ya. Jadi untuk kalian belajar dan terus belajar. Ada yang mau bertanya? Tidak ya. Kalau tidak kita akhiri. Sebelum kita menutup pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Silakan berdoa ke depan ya, silakan. Bisa disiapkan? Selamat siang semuanya. Siap. Boleh keluar, silakan pulang ya.